Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan mengenai materi kimia struktur atom. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa teori atom yang sudah Ibu berikan PPT-nya sebelumnya ya. Pertama adalah atom Dalton. Atom Dalton ini disebut sebagai bola pejal tanpa muatan. Jadinya Dalton mengatakan kalau atom itu merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadinya untuk teori atom Dalton ini belum ditemukannya muatan positif, negatif, dan neutron belum ada di sini ya. Lalu teori dari si Dalton ini disempurnakan oleh si Thomson ya. Kenapa? Karena teori atom Dalton ini tidak bisa menjelaskan yang namanya kenapa ada atom yang bermuatan positif dan ada atom yang bermuatan negatif, atau tidak bisa menjelaskan teori kelistrikan pada teori atom Dalton ya. Lalu teori atom Dalton ini disempurnakan oleh si Thomson. Pada eksperimen Thomson mengenai tabung sinar katode, ada di buku kamu halaman 38 ya, mengenai eksperimen Thomson ini. Di sini dia menyatakan apabila ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut elektron. Jadinya elektron pertama kali ditemukan oleh eksperimen si Thomson melalui tabung sinar katode. Yang di sini sudah ditemukan adanya muatan positif dan adanya muatan negatif, di mana menurut Thomson muatan positif ada di bagian inti ya, atau ini diibaratkan seperti bola, positifnya ini ada di tengah-tengah dan elektronnya ini ada di bagian kulit dari si bola ya, atau dikenal elektronnya ini disebut seperti roti kismis ya. Itu dia. Jadi yang di sini suatu bola pejal yang permukaannya dikelilingi elektron dan partikel lain yang bermuatan positif sehingga atom bersifat netral. Itu menurut si Thomson ya. Tetapi Thomson tidak bisa menjelaskan kenapa si elektron tidak, karena kan kalau elektron ketemu sama proton, positif ketemu negatif, maka akan terjadi yang namanya gaya tarik menarik. Tetapi apabila si elektronnya ada di bagian kulit, kenapa si elektron tidak ketemu dengan si proton? Itu dia. Atau dia tidak bisa menjelaskan mengenai teori fisika klasik, kenapa elektron tidak ketemu dengan proton. Nah, oleh karena itu, karena kelemahan dari si Thomson, maka disempurnakan oleh si Rutherford ya. Rutherford di sini melakukan percobaan sinar alfa. Ada di buku kamu halaman 39 ya. Di sini di buku kamu ini dia menjelaskan kalau seberkas sinar alfa ketika ditembakkan ke lempengan emas, maka sinar yang didapat itu ada yang dipantulkan, ada yang dibelokkan, dan ada yang diteruskan. Kenapa bisa ada yang belok, ada yang terus, ada yang dipantulkan? Maka di situ ada atom lain selain elektron dan proton. Jadinya ketika penyempurnaan teori atom dari si Rutherford, di sini sudah ditemukan kalau inti atom itu tidak hanya bermuatan positif saja, tetapi ada bermuatan neutron atau muatan nol ya. Jadinya di sini sudah ada muatan kosong dan elektron melalui lintasan ya. Jadinya ketika di teori atom Rutherford sudah ditemukan adanya neutron. Jadinya atom itu terdiri atas inti yang bermuatan positif yang menjadi pusat massa dan dikelilingi oleh elektron, di mana inti atom bermuatan positif dan neutron. Ada proton dan ada neutron, dan elektron mengelilingi inti. Ya, di sini. Hanya saja ketika teori atom Rutherford ini belum bisa menentukan atau belum bisa membagi di manakah letak muatan positif dan di manakah letak muatan negatif. Jadinya belum bisa secara sempurna menjelaskan ya ketika teori atom si Rutherford. Oleh karena itu
Teori atom Rutherford disempurnakan oleh teori atom Bohr, ya. Di sini. Jadinya berdasarkan percobaan dari si Bohr mengenai spektrum warna dari atom hidrogen yang berbentuk garis, ada di buku kamu di halaman 40, ya. Akhirnya di sini dia melakukan percobaan menggunakan spektrum warna. Ya, si Bohr, ya. Di sini dia menjelaskan kalau atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Jadinya lintasannya ini berlapis-lapis menurut si Bohr. Jadinya di dalam ini inti, ya. Sini ada inti. Intinya berisi proton dan neutron, ya. Intinya berisi proton dan neutron. Proton muatan positif, neutron muatan 0, tanpa muatan, ya. Itu isi dari si inti. Kemudian menurut si Bohr nih, ya. Menurut si Bohr di sini ada kulit K, kulit L, kulit M. Dan setiap kulit ini memiliki maksimal isi elektron. Di sini maksimal berisi 2 elektron, ya. Di sini maksimal berisi 8 elektron. Sini ada 8. K, L, M. M-nya berisi maksimal 18 elektron. Nah, itu dia, ya. Maksudnya apa? Jadinya ketika pada atom Rutherford tidak bisa menjelaskan muatan positif di mana, muatan negatif di mana, tetapi pada Bohr di sini sudah bisa menjelaskan, ya. Jadi di sini energi inti untuk menarik elektron yang sebelah kanan sama dengan energi inti untuk menarik atom yang sebelah kiri. Nih, elektronnya. Ya, jadinya ini saling tarik menarik ke elektron. Yang ini juga saling tarik menarik ke elektron. Sehingga ketika gaya kanan dan kiri sama besar, maka tidak akan terjadi elektron ketemu dengan si proton. Jadinya elektron selalu berada di lintasan dan tidak akan ketemu dengan si proton. Kenapa? Karena gaya tarik antara atom kiri dan kanan, elektron kiri dan kanan sama besar. Demikian juga dengan ini. Ini gaya tariknya ke sini, ya. Nih, yang ini ke sini. Jadinya saling tarik menarik gayanya. Oleh karena itu, maka kebesarnya energi yang saling tarik menarik antara atas bawah, kanan kiri, samping kanan samping kiri sama besar, sehingga si proton ini tetap diam di tengah dan tidak akan pernah ketemu elektron dengan si proton karena energi kanan kirinya sama besar, ya. Maksudnya seperti itu. Untuk berapa banyak jumlah N, L, M sampai Q ada, ya, ada di buku kamu halaman 51. Oke, demikian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.